Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah kita perubahan sosial, social change. Hari ini kita akan memasuki pertemuan kita yang ke-9 ya. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai demokrasi dan perubahan sosial. Intinya adalah saya akan menjelaskan kepada Anda demokrasi atau democratization sebagai sebuah agen utama perubahan sosial. Ya, oke. Bahwa dalam perubahan-perubahan sosial yang terjadi dari yang kita alami dari dulu sampai beberapa abad yang lalu sampai sekarang, demokrasi dan democratization memiliki atau memainkan peranan yang penting bagi terjadinya perubahan sosial, termasuk di negara kita. Ya, oke. Hari ini agak berbeda model kuliah kita yang biasanya Anda hanya menonton video saya secara offline atau online. Hari ini saya akan menyampaikan kuliah saya secara langsung ya. Oke. Nanti kemudian disusul oleh tanya jawab atas uraian kuliah saya, dan sesi kedua akan disambung dengan presentasi 3 kawan Anda ya. Seperti biasa dilanjutkan dengan tanya jawab atas presentasi 3 kawan Anda. Oke. Saya hendak berbagi layar kepada Anda mengenai topik ke-9 ini. Oke. Supaya Anda semua bisa menangkap uraian saya dengan sangat baik ya. Oke. Baik. Perubahan sosial minggu 9, demokrasi dan demokrasi dan perubahan sosial. Ini adalah topik kita di minggu ini, minggu ke-9 ya. Oke. Sebelum kita membahas lebih jauh apa yang dimainkan oleh demokrasi bagi terjadinya perubahan sosial, ada baiknya kita memahami lebih dulu secara sekilas apa itu demokrasi ya. Oke. Kemudian disusul saya akan menjelaskan kepada Anda peranan yang dimainkan oleh demokrasi bagi terjadi perubahan sosial secara global. Karena keterbatasan waktu kita, maka uraian pokok saya nanti hanya bersifat global saja. Detailnya nanti akan dijelaskan dalam sesi tanya jawab ya. Nanti juga saya akan mengerucutkan bahasan ini dalam konteks Indonesia, khususnya dalam kasus reformasi 1998. Oke. Mari kita mulai dengan penjelasan singkat apa itu demokrasi ya. Seperti mungkin Anda sudah ketahui, demokrasi itu dari demokrasi dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya padanan dari bahasa Indonesia demokrasi. Nah, literally atau secara harfiah, demokrasi itu artinya rule by the people, pengaturan oleh rakyat atau pemerintahan oleh rakyat. Oke. Rule by the people, pemerintahan atau pengaturan oleh rakyat. Nah, demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani demokratia. Nah, seperti Anda sudah tahu, dari kedua kata demos yang artinya people atau orang atau rakyat, dan kratos yang artinya rule, pemerintahan atau pengaturan. Ya. Demokratia ini sebenarnya bukan hal yang baru, sudah terjadi di abad ke-5 sebelum Masehi di kota Yunani yang namanya Athena ya, dan juga di Romawi, kota Roma ya. Tapi itu lama ya. Roma setelah masuki abad Masehi. Tapi sebelum abad Masehi, yaitu abad ke-5 sebelum Masehi, praktek demokrasi sudah diterapkan oleh orang Yunani khususnya di kota negara kota yang disebut dengan Athens. Ya. Athena. Apa itu demokrasi? Demokrasi is a system of government in which laws, policies, leadership, and major undertaking of a state or other polity are directly or indirectly decided by the people. Nah, apa itu demokrasi? Demokrasi itu sistem pemerintahan di mana hukumnya, kebijakan, pemimpin, dan urusan utama lainnya dalam pengelolaan negara itu diputuskan oleh rakyat, baik secara langsung ataupun tidak langsung
melalui perwakilan. Nah, ini harus Anda pahami ya, definisi dasar mengenai demokrasi. Oke, pertanyaan selanjutnya yang mesti kita pahami dengan baik adalah bagaimana demokrasi menjadi sistem yang lebih baik dari sistem politik lainnya. Nah, ini kan. Nah, hampir semua negara di dunia sekarang mayoritas menganut sistem demokrasi, termasuk negara kita ya. Negara kita adalah pada awalnya sudah menganut paham demokrasi, walaupun mengalami dinamika ketika zaman Soekarno pernah mengalami demokrasi terpimpin, kemudian pada zaman Orde Baru mengalami demokrasi Pancasila yang sebenarnya tidak demokrasi, tapi sebenarnya semu demokrasi. Nanti kita akan jelaskan. Pertanyaan yang harus kita jawab, yang harus kita pandang baik, mengapa demokrasi dipahami menjadi sebagai sistem lebih baik dari sistem politik lainnya? Padahal pada aspek apa demokrasi itu lebih baik dari sistem politik atau pemerintahan lainnya? Oke, penjelasannya ada dalam slide ini. Demokrasi sejauh ini memang digunakan oleh banyak negara dan dipandang sebagai sistem politik yang terbaik. Terlepas dari kekurangan yang dialami oleh demokrasi. Di luar demokrasi kan ada sistem monarki, kerajaan, ya, dan sebagainya, gitu kan, ya, atau pemerintahan yang dipimpin oleh kelompok oligarki. Nah, demokrasi ini pemerintahan oleh rakyat. Oke, demokrasi dianggap lebih bagus daripada sistem politik lainnya karena demokrasi dipandang dapat mencegah pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan otoriter itu apa? Pemerintahan yang dilakukan oleh seseorang, ya, tunggal, yang dia bisa mengatur apa saja berdasarkan kemauannya. Nah, walaupun mungkin dia ada hukum, tapi hukumnya diatur oleh dia. Jadi pemerintahan otoriter pemerintahan tunggal yang dilaksanakan oleh seseorang, punya kekuatan fisik atau militer dan sebagainya. Nah, dengan demokrasi, pemerintahan otoriter ini bisa tercegah. Kedua, demokrasi menjadi dianggap lebih bagus dari sistem lainnya karena demokrasi dapat menjamin hak-hak dasar individu. Semua rakyat terjamin hak-hak individunya dengan sistem demokrasi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Hak-hak demokrasi individu kita adalah bisa terjamin di sistem negara yang menganut demokrasi. Ketiga, demokrasi menjamin political equality. Nah, maksudnya kesetaraan politik. Anda punya hak politik yang sama dengan warga lainnya. Anda punya hak memilih dan dipilih di depan hukum, ya, tanpa dibedakan berdasarkan ras Anda, etnis Anda, dan agama Anda, dan lain-lainnya. Selanjutnya, demokrasi menerapkan equality before law, kesetaraan di depan hukum. Siapapun Anda, mau rakyat kecil, rakyat besar, ulama non ulama, pejabat non pejabat, secara formal Anda sama di depan hukum. Kalau Anda bersalah, Anda sama dengan hukum. Kalau Anda punya hak juga memperjuangkan keadilan hukum berdasarkan kesamaan di depan hukum, terlepas dari siapa Anda. Nah, selanjutnya, dalam sistem demokrasi, nah biasanya kalau negara-negara yang menganut demokrasi ini jarang terjadi perang. Maksudnya apa? Nah, kalau zaman dulu ketika monarki, raja bisa saja mengumumkan kapan perang dengan negara lain semaunya, tapi dalam sistem demokrasi tidak. Nah, seorang pemimpin, misalnya presiden atau perdana menteri yang terpilih secara demokratis, dia tidak sembarangan mengumumkan perang kepada negara lain, harus berdasarkan persetujuan rakyat. Ya, yang dalam hal ini misalnya diwakili oleh wakilnya di DPR. Nah, sepertinya pemerintah kita pun begitu, ya. Dia tidak bisa sembarangan presiden kita mengumumkan perang, harus persetujuan dari DPR, kayak gitu. Nah, selanjutnya, dalam negara demokrasi, pengembangan kualitas masyarakat mulai pendidikan dan kesehatan itu menjadi perhatian besar. Nah, kita rasakan. Dan negara demokratis dianggap lebih bagus karena mereka fokus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya atau rakyatnya. Beda dengan yang dalam otokrasi, fokus kepada pengembangan diri seorang raja atau pemimpin bagi keluarganya, atau oligarki bagi yang difokuskan justru pengembangan kesejahteraan pada kelompoknya. Selanjutnya, demokrasi dianggap lebih baik dari sistem politik lainnya karena demokrasi menekankan dan memberi peluang bagi adanya personal freedoms yang lebih luas.
kebebasan individu. Anda punya kebebasan yang luas dalam demokrasi untuk mengembangkan diri Anda, potensi Anda, bakat Anda, tanpa ada halangan-halangan hukum, tanpa ketakutan dan sebagainya. Anda juga bebas berpendapat, berpolitik, berserikat dan sebagainya. Itu di alam demokrasi terbuka bagi Anda semua. Anda punya hak individu, ya. Yang terakhir, walaupun banyak nih saya sebut yang terakhir, walaupun ada banyak, demokrasi dianggap lebih baik dari sistem lainnya karena partisipasi rakyat didorong dalam sistem demokrasi. Nah, ada partisipasi rakyat di sini. Kalau dalam pemerintahan yang oligarki, pemerintahan yang otokrasi, tidak ada partisipasi rakyat. Pemimpin, raja semaunya. Nggak usah nanya rakyat. Kalau membuat sesuatu, membuat aturan, udah buat sendiri aja dengan dia dan kelompoknya tanpa nanya ke rakyat. Nah, dalam alam demokrasi, negara demokrasi, partisipasi itu penting. Nah, oke, sistemnya bisa macam-macam, bisa langsung atau perwakilan melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Contohnya dalam hal memilih pemimpin, kalau dulu dalam autokrasi seorang dipilih berdasarkan keturunan, berdasarkan negara demokrasi. Kalau di Anda raja, ada anak raja, Anda punya hak untuk menjadi pemimpin. Nah, itu dalam negara. Tapi dalam negara demokratis, pemimpin Anda dipilih oleh rakyat Anda, dan hukum juga dirancang berdasarkan komunikasi rakyat, dalam hal ini misalnya komunikasi dengan anggota dewan. Begitu juga pemerintah dalam kebijakan-kebijakan publiknya tidak bisa sembarangan, mesti misalnya menawarkan dulu ke pemerintah, kepada rakyat, dalam hal misalnya sosialisasi sebuah aturan, baru nanti dibuatkan ketetapannya berdasarkan wakil rakyat dan pemerintah. Ini adalah beberapa hal yang bisa dianggap sebagai poin-poin yang menjelaskan mengapa demokrasi dianggap sebagai sistem politik pemerintahan lebih baik daripada sistem yang lainnya yang sekarang digunakan oleh banyak negara di dunia, termasuk negara kita. Oke. Dalam demokrasi itu, supaya bisa berjalan dengan baik, dengan efektif, perlu warga yang berpendidikan. Nah, tadi kan warga mesti berpartisipasi dalam alam demokrasi. Tapi untuk supaya bisa berpartisipasi dengan baik, warga atau masyarakat itu mesti berpendidikan. Demokrasi sejati terjadi bila partisipasi masyarakat terjadi dengan baik. Demokrasi sejati terjadi memerlukan partisipasi warga, akan memerlukan demokrasi sejati itu akan terjadi bila partisipasi masyarakat itu terjadi pula. Nah, maka di sini partisipasi masyarakat sangat penting. Nah, bagaimana supaya partisipasi masyarakat bisa terjadi dengan secara efektif? Itu terjadi bila masyarakatnya paham akan kepentingan mereka. Masyarakat paham akan fakta-fakta yang relevan, dan masyarakat dapat memahami persoalan-persoalan politik walaupun secara umum. Nah, ini memerlukan masyarakat atau warga yang berpendidikan. Dan pendidikan bukan dalam maksud adalah berpendidikan dalam pengertian formal, ya, maksudnya yang terdidik, bisa mengenal melek politik, kesadaran sosial dan sebagainya. Maka di sini memerlukan pendidikan yang baik bagi masyarakat. Nah, maka di negara-negara yang demokrasinya bagus, relatif warganya juga berpendidikan bagusnya. Ini adalah syarat terjadinya demokrasi yang sejati terjadi. Oke, itu adalah penjelasan singkat dan global tentang apa itu demokrasi sebagai pengantar topik kita mengenai demokrasi sebagai agen penting perubahan sosial. Untuk memahami topik ini, saya ingin mengajak Anda memahami secara singkat, secara spesifik kasus yang terjadi di Indonesia yang menunjukkan bagaimana demokrasi itu memiliki peranan penting bagi terjadi perubahan sosial politik di negara kita, yaitu peristiwa gerakan mahasiswa tahun 1998 yang melahirkan kemudian era reformasi di Indonesia sejak 1998. Oke. Saya harap Anda sebagai mahasiswa mesti paham ini. Ya, ini adalah sejarah yang mesti dicatat oleh kita semua. Anda mahasiswa mesti tahu ini gerakan reformasi 1998 ini, ya. Jangan Anda tidak pernah tahu. Keterlaluan kalau Anda tidak tahu apa reformasi 1998 ini, karena ini bagian sejarah penting sebagai mahasiswa. Anda mahasiswa mesti tahu ini, ya. Oke. Kalau belum tahu, baca sejarahnya. Oke, supaya Anda. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail. Saya akan fokus kepada sejauh mana gerakan reformasi sebagai di dalamnya demokrasi itu memainkan peranan penting bagi perubahan sosial. Oke,
Saya mulai dengan apa yang mendorong terjadinya reformasi 98 yang dimotori oleh gerakan mahasiswa ya. Oke. Oke, pemicunya reformasi 98 itu didorong oleh terjadi krisis moneter tahun 1947 yang melanda seluruh Asia termasuk Indonesia. Oke, krisis moneter ekonomi negara Asia termasuk Asia Tenggara itu anjlok termasuk negara kita. Nilai rupiah anjlok turun ketika itu turun dibandingkan misalnya kurs dolar dari 2000 rupiah ketika itu menjadi 15.000 sampai 16.000 rupiah per dolar Amerika. Nah itu menunjukkan jatuhnya nilai rupiah di depan mata rupiah asing. Nah ini tanda anjloknya rupiah itu menandakan jatuhnya ekonomi sebuah negara ya. Oke. 15.000 ketika itu luar biasa, itu bukan 15.000 seperti sekarang. Nah, ketika Indomie harganya cuma satu bungkus 250 rupiah. Sekarang Indomie berapa bungkusnya? 2.000 ya, 2.500 kan. Lalu Indomie harganya 200 perak. Nah, itu bisa beli satu bungkus Indomie. Oke, berarti betapa besarnya tuh perubahan anjloknya rupiah ketika itu ya. Kemudian harga-harga menjadi melambung, tidak terjangkau oleh rakyat. Nah, harga yang Indomie asalnya jadi 200 menjadi 500 bahkan 1.000. Itu peningkatan yang luar biasa kan. Bank kolaps ya, banyak bank-bank yang hancur, banyak yang bangkrut, terjadi rush atau penarikan dana masyarakat ke bank sehingga bank itu hancur. Nah, apa kira-kira penyebab terjadinya krisis ekonomi ini? Nah, atau krisis pemimpinan 98 itu? Para ahli mengidentifikasi terletak pada KKN penyebabnya. Nah, bukan kuliah kerja nyata ya, Anda sebagai mahasiswa bukan. Pada era reformasi itu dulu terkenal istilah KKN, artinya kolusi, korupsi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Bahwa pemerintah Soeharto itu menerapkan kolusi antara pemerintah dengan penguasa, termasuk yang melibatkan keluarga dia, sehingga ekonomi dikuasai oleh kelompok mereka. Korupsi, wah itu luar biasa ketika itu. Kalau Anda masih menganggap korupsi sekarang luar biasa, pada zaman dulu lebih luar biasa lagi, terutama yang dilakukan oleh kong kali kong antara keluarga pejabat ketika itu, termasuk penguasa Orde Baru dan para pengusaha konglomerat itu ya. Dan nepotisme itu adalah penunjukan seseorang untuk punya jabatan-jabatan sosial politik berdasarkan kedekatan, baik kedekatan individual atau kedekatan kekeluargaan. Nah, itu banyak keluarga-keluarga Orde Baru, khususnya keluarga Soeharto, dan teman-temannya, kroninya, banyak menjadi pejabat-pejabat publik. Pada sebenarnya mereka tidak punya keahlian. Akibatnya terjadi persoalan besar dalam bidang sosial politik dan pemerintahan. Apa wujud reformasi 98 itu? Yaitu terjadinya gerakan mahasiswa dan rakyat. Gerakan mahasiswa seluruh Indonesia menuntut perbaikan ekonomi dan jatuhnya turunnya Soeharto. Dan mereka, kalau Anda lihat seperti yang saya pernah sebutkan sebelumnya, mereka menduduki gedung MPR sampai ke atap puncaknya ya. Oke. Apa hasil dari gerakan reformasi 98? Soeharto mengundurkan diri, Orde Baru jatuh. Oke, dan ekonomi ketika itu luar biasa jatuh. Dan sebagai penggantinya diangkatlah wakilnya ketika itu yaitu Habibie. Ya. Ya, memang ketika itu masih banyak orang yang belum puas dengan diangkatnya Habibie sebagai wakil karena Habibie dianggap sebagai kroninya Soeharto. Tapi ternyata memang aturan secara hukumnya begitu, undang-undangnya kalau presiden turun maka wakilnya naik. Tapi Habibie dalam pemerintahan dia yang pendek itu sekitar 1,5 tahun berhasil memulihkan ekonomi Indonesia. Dari dolar tadi yang 15.000 dia turunkan di bawah jadi 5.000. Nah, ekonomi mulai stabil kembali di bawah pemerintahan Habibie. Nah, kita patut berterima kasih kepada Pak almarhum Habibie ya untuk yang bisa menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi 1998. Oke, terlepas dari kekurangannya ya. Oke, sekarang lebih spesifik. Nah, kita bicara tentang sejauh mana demokrasi yang dibawa oleh reformasi itu membawa dampak atau perubahan sosial bagi negara kita. Nah, salah satu poin kalau kita berbicara tentang reformasi 98 di Indonesia, sebenarnya kita berbicara tentang proses demokratisasi di Indonesia. Karena tuntutan-tuntutan yang dituntut oleh mahasiswa itu ada sebenarnya proses demokratisasi.
Nah, itu supaya pemerintah tidak main semaunya mengatur rakyat, mengatur ekonomi sebagainya, maka demokrasi mesti dijalankan oleh pemerintah. Walaupun secara itu ketika itu pemerintah bilang negaranya demokrasi, demokrasi Pancasila, tapi faktanya tidak. Oke, nah, mari kita lihat apa proses demokrasi apa demokrasi dibawa oleh reformasi pada 98 dan apa dampaknya terhadap kegiatan masyarakat Indonesia. Mari kita lihat. Reformasi itu dari aspek politik reformasi di Indonesia menurut itu memiliki dampak yang luar biasa. Semenjak itu, pemilihan presiden langsung dipilih oleh rakyat sejak pemilu 2004. Sebelumnya, presiden itu dipilih oleh DPR, oleh MPR. Nah, ada anggota MPR, ada DPR. Nah, Anda bayangkan kalau dipilih oleh rakyat itu kan ada peluang terjadinya manipulasi politik uang dan sebagainya terjadi. Maka melihat kebobrokan sistem pemilihan melalui DPR MPR itu, maka terjadi apa amandemen undang-undang dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung, tidak lagi oleh DPR MPR. Karena tidak lagi dianggap DPR MPR dianggap tidak lagi tidak percaya lagi dengan keadilan kebersihannya DPR MPR. Ya mungkin sampai sekarang. Kemudian juga anggota DPR langsung oleh rakyat. Nah, mungkin ketika juga rakyat, tapi di situ ketika itu terjadi banyak manipulasi. Nah, Pemilihan anggota DPD, nah ini yang baru, yang tidak ada pada masa baru, ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, atau senator, ya ini meniru dari orang Amerika yang ada senator. Kemudian terjadi desentralisasi, artinya pemusatan, tidak ada lagi pemusatan kekuasaan. Sebelumnya pada zaman Orde Baru itu kekuasaan terpusat di Jakarta oleh tangan presiden. Gubernur, wakil gubernur, dan daerah-daerah tidak punya hak. Diatur semua. Bahkan bupati pun ditunjuk oleh presiden, biasanya tentara, gubernur begitu. Walaupun ada mekanisme formalnya DPR, tapi DPRD, tapi sebenarnya itu adalah manipulasi saja. Oke, dan terjadi adalah isunya desentralisasi ini terjadi misalnya kepemilikan kepala daerah oleh rakyat dan pemekaran wilayah-wilayah, terjadi provinsi baru, kabupaten baru dan sebagainya. Selanjutnya, dampak reformasi dalam bidang politik adalah penghapusan dewi fungsi tentara. Nah, maksudnya dewi fungsi itu begini. Pada zaman Orde Baru itu tentara itu punya dua fungsi. Fungsi ketahanan, menjaga negara, tapi juga fungsi sosial politik. Mereka mengurusi bukan cuma urusan ketahanan negara, tapi juga urusan sosial politik. Maka mereka dimasukkan oleh Soeharto, anggota DPR, anggota MPR, pemimpin organisasi, menjadi menteri, ditunjuk saja oleh Soeharto, bahkan jadi bupati, jadi gubernur dan sebagainya. Nah, dalam rangka mengamankan posisinya Orde Baru, maka tentara ketika di bawah kendali Soeharto mesti memainkan peran penting di non pemerintahan pertahanan, yaitu masuk ke bidang sosial politik yang mestinya dipegang oleh sipil. Dampak lainnya secara politik adalah kebebasan berpartai. Nah, ketika zaman Soeharto itu hanya ada 3 partai, yaitu partai P3, yaitu dia adalah gabungan beberapa partai Islam, kedua Golkar, partai Golkar. Tapi anehnya ketika itu pemerintah tidak menyebut Golkar itu sebagai partai. Aneh juga. Dan partai. Yang ketiga PDI ya. Yang 3. Nah, setelah reformasi dibuka, ratusan partai muncul sehingga pada pemilu 2004 itu, pemilu 99 dimulai, ketika itu ada 150-an partai yang ikut. Bayangkan 150 partai yang ikut pemilu. Menunjukkan dibukanya keran partai politik. Selanjutnya, dampak secara politik, kebebasan individu yang terbuka. Siapapun ketika sejak reformasi, Anda bebas berpendapat, berserikat, dan sebagainya, termasuk mengkritik pemerintah, tidak lagi diharamkan. Ya, oke. Itu menjadi hak-hak dibukanya secara politik dari reformasi. Oke, selanjutnya apa dampak dari demokrasi melalui reformasi itu secara ekonomi? Nah, ini secara umum reformasi membawa Indonesia berhasil dari krisis ekonomi, dimulai dari pemerintahan Habibie ya. Kita keluar dari krisis ekonomi semakin membaik dan membaik. Nah, juga terjadi desentralisasi dalam bidang dalam keuangan pemerintah. Nah, kalau sebelumnya keuangan dari daerah itu ditarik semua ke pusat, termasuk dari Papua yang hasil Freeport dan sebagainya. Nah, setelah reformasi ada pengelolaan keuangan bagi daerah. Daerah memiliki hak untuk mengelola keuangannya walaupun masih ada dalam arti itu dikirim ke pusat. Selanjutnya ada undang-undang anti monopoli. Nah, ini penting ketika zaman Soeharto, Orde Baru ada monopoli dari keluarga Soeharto dan kroni-kroninya.
ekspor tertentu, impor tertentu harus dikuasai oleh kelompok mereka. Nah, mulai dari itu tidak boleh lagi ada monopoli terhadap ini. Nah, tapi terjadi pada kejadian ini lagi ya. Kemarin pada kasus ekspor benih lobster itu monopoli lagi oleh mantan Menteri EP itu ya. Aneh juga itu. Nah, itu dia sendiri yang membuat aturan yang terjadinya monopoli. Padahal sebenarnya sudah ada undang-undang anti monopoli, maka itu dia ditangkap oleh KPK. Nah, dampak reformasi selanjutnya terjadi pada kehidupan sosial kita, yaitu tumbuhnya civil society. Civil society itu adalah masyarakat sipil, masyarakat madani. Nah, apa itu? Masyarakat sipil atau civil society merupakan the third sector of the state, sektor ketiga dari sebuah negara. Nah, sebuah negara itu ada tiga sektor yang menguasai penting. Pertama pemerintah, yang kedua kalangan bisnis, nah yang ketiga adalah civil society. Nah, di negara-negara otoriter yang tumbuh cuma pemerintah dan bisnis. Tapi di negara-negara demokratis ada sektor yang ketiga, yaitu masyarakat sipil. Nah, masyarakat sipil itu hanya tumbuh di negara yang demokratis. Nah, di negara yang tidak demokratis, civil society tidak tumbuh. Bentuknya apa? Civil society itu yaitu organisasi atau lembaga-lembaga di luar pemerintahan dan bisnis yang mereka memiliki kepentingannya yang bersifat memperhatikan kepentingan dan keinginan warga masyarakat di luar kepentingan pemerintah dan bisnis. Nah, ini penting nih. Civil society ini hanya tumbuh di negara demokratis, di negara-negara yang otoriter itu tidak tumbuh. Misalnya di Arab Saudi, ya monarki kan otoriter, nggak ada di sana civil society. Organisasi seperti ada NU, Muhammadiyah dan sebagainya itu nggak ada di sana. Itu karena tidak tumbuh di sana, walaupun tumbuh dianggap asalkan segera diberangus karena dikhawatirkan merusak atau merongrong pemerintahan. Nah, civil society ini adalah merupakan kelompok-kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat yang bersifat independen dari pemerintahan dan bisnis. Nah, civil society ini merupakan bagian penting dari masyarakat demokratis. Nah, seperti kita lihat sekarang nih di mana-mana tumbuh sejak reformasi itu, organisasi masyarakat tumbuh, organisasi sosial tumbuh, organisasi politik tumbuh, yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat di luar kepentingan pemerintah. Walaupun mereka dalam beberapa hal juga melakukan kritik terhadap pemerintah karena salah satu fungsinya adalah memberikan kontrol terhadap pemerintah di samping partai politik atau oposisi. Tumbuhlah berbagai organisasi dan kelompok masyarakat setelah reformasi itu sampai yang sekarang kita terjadi. Tapi ada efek sampingnya nih ya. Efek samping dari tumbuhnya civil society ini, yaitu setelah reformasi, adalah munculnya kelompok-kelompok organisasi atau organisasi radikal, bahkan terorisme. Nah, karena keran reformasi, keran demokrasi dibuka seluas-luasnya oleh negara, siapapun bisa membuat kelompok, organisasi, dan sebagainya. Bukan cuma yang baik, tapi yang buruk pun bisa membuat organisasi, termasuk contohnya adalah kelompok-kelompok organisasi radikal keagamaan, bahkan kelompok-kelompok teroris seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, pemerintah sekarang sedang melawan kelompok teroris yang terjadi di Sigi, di Sulawesi Tengah. Itu adalah munculnya kelompok-kelompok teroris seperti itu sebagai efek dari dibukanya keran demokrasi yang luar biasa negara kita. Itu tidak terjadi sebelumnya di era sebelumnya. Ada mungkin, tapi tidak sebesar seperti di era reformasi. Demokrasi yang dibuka melalui reformasi itu juga memiliki dampak terhadap media. Nah, terjadi kebebasan pers, kebebasan media, tidak ada lagi SIUP itu surat izin usaha penerbitan pers. Sejak itu kalau Anda ingin membuka usaha bisnis percetakan media, Anda tidak boleh lagi izin kepada Menteri Ketenagangan. Biasanya pada zaman Orde Baru, SIUP ini, izin ini dijadikan sebagai alat untuk menghentikan atau menutup kalau media mengkritik pemerintah. Tidak ada lagi sensor negara. Ya. Yang terjadi sekarang adalah self censorship, yaitu media sendiri yang harus mensensor dirinya sendiri berdasarkan undang-undang yang ada. Juga tidak ada lagi monopoli berita. Zaman dulu hanya TVRI TV-nya. TVRI ya, radio RRI. Nah, sekarang nggak ada lagi. Semua TV swasta bisa muncul dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan secara luas ya. Tumbuhnya media-media baru, koran-koran baru muncul, TV-TV baru muncul, kemudian setelah masuk zaman internet, itu internet dan munculnya media-media sosial seperti yang kita rasakan sampai hari ini. Juga mengakibatkan terjadinya kebebasan berpendapat masyarakat. Nah, tapi ada efek sampingnya nih, seperti kita lihat sekarang.
Dibukanya kebebasan demokrasi, hasil reformasi itu kepada masyarakat dari dalam hal kebebasan berpendapat dan pers atau media, terjadinya pasar bebas dalam dunia media, yaitu yang menimbulkan penguasaan media oleh pemodal besar. Nah, karena dibebaskan berdasarkan pasarnya, maka siapa yang punya modal besar bisa buat media, bisa buat TV, buat radio, media online, dan sebagainya. Maka terjadi sekarang ada konglomerasi media tertentu oleh kelompok tertentu. Misalnya apa? MNC Group yang dipunyai oleh Haritanu itu. MNC Group itu punya berapa TV itu? Banyak tuh. Baik yang TV, radio juga yang berita online. Nah, dan juga media group yang punyanya Surya Paloh, punya RCTI, punya dan sebagainya. RCTI, sorry. Metro TV itu punya media group dan sebagainya. Kalau RCTI punyanya MNC Group. Yang terakhir contoh lain ada Trans Corporation punyanya Hairul Tanjung, di bawah ada Trans TV, ada TV Trans 7 dan sebagainya, dan juga termasuk Detik News ya untuk media online. Itu besar tuh. Dan juga terjadi efek lainnya adalah kegaduhan di media sosial. Nah, orang bebas berpendapat di media sosial, di samping ada nilai-nilai positifnya, informasi bebas, tapi juga terjadi orang bisa menimbulkan kegaduhan di media sosial, bisa berkata apa saja termasuk menghina orang dan menuduh orang dan memfitnah sebagainya, terjadi kegaduhan sosial seperti yang kita rasakan sekarang ini. Maka di sini Anda mesti melek media ya, bagaimana bisa melek bagaimana menyaring media-media yang baik, terutama di media sosial. Maka akibatnya terjadi kebebasan seperti tanpa batas, orang bisa ngomong apa saja karena berdasarkan punya kebebasan, dan mengakibatkan orang tertentu bisa saja merasa terhina sehingga melaporkan Anda kepada polisi. Oke. Oke, saya kira itu uraian saya saya kira itu uraian global saya tentang topik hari ini, bagaimana demokrasi itu memiliki peranan penting dalam perubahan sosial ya. Oke, saya fokus kepada gerakan reformasi yang di Indonesia. Nah, dari itu intinya adalah bahwa demokrasi memiliki peran yang sangat besar bagi terjadinya perubahan sosial politik dari sebuah negara. Contohnya, seperti digambarkan dalam negara kita, peristiwa reformasi 1998 yang dimotori oleh mahasiswa. Oke, saya kira itu uraian global saya tentang topik hari ini. Silakan Anda bertanya kalau Anda belum paham, dan silakan Anda berkomentar kalau Anda ingin berkomentar, memberikan masukan, dan berbagi ilmu kepada kita semua. Oke, thank you. Oke, silakan.